Selamat siang pemirsa. Seputar info hadir kembali di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Nila Firas yang akan membawa berita yang aktual dan faktual. Dan langsung saja kita mulai beritanya. Jumat 3 November 2023. Inilah selengkapnya. Kemacetan sering terjadi di tempat-tempat tertentu seperti di jalan raya. Kali ini kita akan membahas tentang kemacetan yang ada di SMA Negeri 1 Percusetuan. Kemacetan di depan sekolah menjadi masalah yang sering terjadi, terutama saat jam pulang sekolah. Kemacetan ini diakibatkan oleh angkutan umum yang berhenti di tengah jalan, sehingga pengendara yang berlalu lalang sulit untuk berlaju. Di sini saya akan menghubungi rekan saya yang ada di TKP untuk mencari tahu situasi yang sedang terjadi di sana. Kepada Fikri di SMA Negeri 1 Percusetuan. Pada Fikri. Baik, terima kasih. Di sini kami melaporkan bahwa kemacetan di SMA Negeri 1 Percusetuan masih terus terjadi hingga saat ini. Nah, kami akan mencari beberapa narasumber yang akan kami berikan beberapa pertanyaan. Baik, di sini kami telah menemukan narasumber pertama. Dengan siapa? Dengan saya masih Levana. Nah, apa yang menjadi penyebab utama terjadinya kemacetan di SMA Negeri 1 Percusetuan? Menurut saya yang menjadi penyebab utama kemacetan di SMA Negeri 1 Percusetuan itu karena rendahnya sumber daya manusia. Terus juga karena faktor banyaknya angkot yang berhenti atau mangkal di depan gerbang SMA Negeri 1 Percusetuan. Nah, yang ketiga itu dari faktor siswa-siswinya, itu dari kurangnya kedisiplinan. Kapan biasanya kemacetan di SMA Negeri 1 Percusetuan itu terjadi? Apakah ada waktu tertentu? Ya benar, ada waktu tertentunya. Itu biasanya pada waktu berangkat sekolah pada pukul 7 sampai 8 pagi dan juga pada waktu pulang sekolah pukul 2.15 sampai jam 3 sore. Nah, mengapa kemacetan di SMA Negeri 1 Percusetuan itu terus terjadi? Karena kurangnya kedisiplinan dari para pengendara motor dalam berkendara motor. Juga karena kurangnya perhatian dari pemerintah setempatnya untuk mengupayakan bagaimana bisa mengurangi kemacetan yang terjadi di sini, dan itu udah menjadi seolah-olah hal yang biasa aja. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, berikutnya kita akan mencari narasumber kedua untuk kita tanyakan beberapa pertanyaan lagi. Baik, di sini kita telah bersama narasumber kedua. Dengan siapa? Oke, dengan saya sendiri yaitu Raffi Majid. Nah, menurut Anda, di mana tepatnya kemacetan di SMA Negeri 1 Percusetuan itu terjadi? Apakah ada titik tertentu? Nah, jadi kemacetan di SMA Negeri 1 Percusetuan itu ada titik tertentu, yaitu tepatnya itu di depan SMA Negeri 1 Percusetuan itu sendiri, atau lebih spesifiknya itu di depan keluar masuknya parkiran nenek hingga sampai ke depan tempat keluar masuknya parkiran Dorsmer. Siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya kemacetan di SMA Negeri 1 Percusetuan? Nah, untuk yang bertanggung jawab itu menurut saya itu yang pertama itu ada di pihak sekolah, lalu yang kedua itu ada di pengemudi atau orang tua, lalu yang ketiga itu ada di pemerintah daerah setempat, lalu yang terakhir tentunya ada di siswa itu sendiri. Nah, bagaimana menurut Anda penanganan yang tepat untuk terhadap kemacetan yang terjadi di depan SMA Negeri 1 Percusetuan? Apa upaya yang harus dilakukan? Nah, jadi untuk upaya itu sendiri mungkin yang pertama itu dari pihak sekolah. Mungkin pihak sekolah mewajibkan untuk membuat kebijakan baru. Seperti yang pertama itu mungkin pihak sekolah itu mewajibkan orang tua untuk mengantar anaknya di pagi hari itu untuk sampai ke dalam pintu gerbang atau memasuki lingkungan sekolah. Tidak hanya mengantarnya itu di pinggir-pinggir jalan, karena itu dapat menimbulkan kemacetan. Lalu mungkin yang kedua itu adalah pihak sekolah harus secara tegas melarang layanan transportasi untuk menjemput atau memangkal di depan SMA Negeri 1 Percusetuan itu sendiri. Seperti contohnya itu adalah angkot, Grab, ataupun Gojek. Nah, yang terakhir itu mungkin ketika pulang sekolah, mungkin kebijakan yang dibuat itu ya sekolah harus mengulangkan para siswanya itu secara bertahap. Nah, mungkin dari kelas 10 terlebih dahulu pulang, lalu selang 10 menit hingga 15 menit itu mungkin dipulangkan di kelas 11, lalu selang 10 menit hingga 15 menit pulang kelas 12. Mungkin itu dapat mengatasi atau mengurangi kemacetan. Nah, lalu yang kedua itu ada di pihak orang tua atau pengemudi. Jadi menurut saya para pengemudi atau pihak atau orang tua harus memiliki kesadaran agar tidak berhenti di sembarang tempat. Nah selanjutnya itu ada di pihak siswa itu sendiri. Mereka itu harus secara disiplin harus mengatur waktunya untuk pergi sekolah
dengan tepat waktu atau dengan waktu yang lebih pagi agar mengurangi atau menghindari kemacetan tersebut. Nah, mungkin itu pendapat dari saya mengenai upaya dari kemacetan. Nah, baik, terima kasih atas jawaban yang Anda telah berikan. Selamat beraktivitas kembali. Nah, baik, itulah informasi atau gambaran yang kita dapatkan dari narasumber kita. Kita kembalikan ke studio. Oke, terima kasih pada Fikri. Kami pamit undur diri. Itulah informasi kemacetan sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Nela Firas. Dan saya Rahmatri beserta seluruh kerabat dan bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan Sampai jumpa. Kemacetan terjadi karena kurangnya sumber daya manusia dalam hal kesadaran dan tindakan. Mereka hanya bisa menyalahkan, namun tak mengambil tindakan dalam mengatasi kemacetan. pemerintah, pengendara, dan para masyarakat harus bekerja sama dalam menghadapi kemacetan. Karena setiap individu memiliki peran penting dalam mengatasi kemacetan. Kebijakan, solusi, tindakan, dan kesadaran, kita hanya perlu itu untuk mengatasi kemacetan. Karena menurut kami, kesempitan jalan bukanlah hambatan, tetapi kesadaran dan kerjasama adalah solusinya. Jangan biarkan kemacetan menghentikanmu, tapi jadilah bagian dari solusinya.